Pada praktikum kali ini, kita mengamati dua ciri seksual pada ikan. Nah, ciri pertama yaitu ciri seksual primer. Nah, ciri seksual primer adalah ciri yang berhubungan langsung dengan organ reproduksi. Untuk ikan, itu berarti adanya gonad, yaitu testis pada ikan jantan dan ovarium pada ikan betina. Fungsinya menghasilkan gamet ataupun sel kelamin seperti sperma dan telur. Nah, selanjutnya ciri seksual sekunder. Ciri seksual sekunder itu tuh ciri yang tidak langsung berhubungan dengan organ reproduksi, seperti perbedaan warna tubuh, bentuk tubuh, ukuran tubuh, bentuk sirip, ataupun ciri morfologi lain yang biasanya muncul saat ikan sudah dewasa secara seksual. Nah, ciri-ciri ini bisa membantu kita membedakan mana yang jantan dan betina tanpa membuka tubuh ikan. Proses pembedahan dan pengamatan internal biasanya diperlukan untuk melihat gonad secara langsung. Selain itu, ikan juga memiliki saluran reproduksi seperti vas deferens pada jantan dan oviduk pada betina yang menghubungkan gonad dengan lubang urogenital. Berdasarkan hasil pengamatan pada ikan mas betina, terlihat perutnya lebih membesar dan membulat, terutama di bagian posterior. Tekstur perut juga terasa lunak saat disentuh. Ciri ini tidak ditemukan pada ikan mas jantan yang cenderung lebih ramping. Nah, perbedaan ini merupakan indikator visual paling jelas dari ciri seksual sekunder ikan mas. Untuk ciri seksual primer, hasil pembedahan menunjukkan adanya ovarium berukuran besar dan memenuhi sebagian besar rongga perut. Hal ini menunjukkan bahwa ikan berada pada tingkat kematangan gonad lanjut. Nah, energi metabolik lebih banyak dialokasikan untuk reproduksi, dan secara fisiologis, ovarium yang besar menandakan kesiapan reproduksi bagi ikan mas. Sebaliknya, saat pembedahan menggunakan ikan lele, ditemukan gonad yang berukuran relatif kecil dibandingkan ikan nila dan mas. Hal ini menunjukkan bahwa spesimen atau ikan lele yang kita uji belum mencapai keadaan reproduksi matang. Energi masih difokuskan pada pertumbuhan tubuh dan juga faktor usia dan nutrisi mempengaruhi ukuran dari gonad. Gonad yang kecil menandakan bahwa ikan belum siap reproduksi secara optimal. Nah, dari hasil pengamatan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ciri seksual sekunder paling jelas terlihat pada ikan nila dan juga ikan mas. Ciri seksual primer ditentukan melalui pengamatan gonad dan juga pengamatan anus. Ukuran gonad besar menandakan kematangan reproduksi, sedangkan gonad kecil menunjukkan ikan belum matang atau energi belum dialokasikan ke reproduksi. Nah guys, kali ini kita bakal membedakan jantan dan betina pada lobster air tawar, udang windu, dan juga kepiting bakau. Nah, untuk prosedurnya kita bakal menggunakan ciri primer dan juga sekunder untuk mengamati hewan-hewan tersebut. Nah, ciri primer merupakan ciri yang bisa kita amati dan kita lihat dari alat kelamin hewan itu. Sedangkan ciri sekunder itu terbagi dua, yaitu dimorfisme dan juga dikrotisme. Dimorfisme bisa dilihat dari bentuk, morfologi, dan juga organ khusus dari hewan itu. Sedangkan untuk dikrotisme dapat dilihat dari corak hewan itu. Setelah kita selesai mengamati ciri-ciri primer dan juga sekunder dari hewan-hewan itu, maka dihasilkanlah data lobster air tawar. Nah, lobster jantan punya alat kelamin namanya petasma. Nah, alat kelamin ini tepatnya di kaki depan yang fungsinya menyalurkan sperma. Sedangkan betina punya telikum, tempat menerima sperma. Nah, untuk ciri sekundernya, jantan tuh tubuhnya lebih panjang dan juga kekar, dapat dilihat dari kekuatan dan juga besar capitnya. Betina perutnya lebih lebar dan luas untuk menaruh telur. Pengamatan gonad jantan bentuknya testis panjang, warnanya putih kekuningan. Sedangkan betina punya ovarium di perut, nah warnanya kuning sampai oranye saat matang. Komoditas kedua yaitu udang windu. Nah, untuk jantannya, udang windu ini punya petasma, sedangkan betina punya telikum. Nah, ini alat kelaminnya sama dengan lobster. Ciri sekunder jantan lebih ramping, betina lebih besar dengan perut yang cukup lebar, karena untuk menaruh telur. Nah, gonad jantan warnanya putih kekuningan, betina ovariumnya hijau kekuningan saat matang. Nah, dengan lihat petasma dan telikum, gampang kita tahu jantan dan betinanya. Komoditas terakhir yaitu kepiting bakau. Untuk jantannya, kepiting ini punya alat kelamin namanya gonopod, letaknya di kaki depan. Sedangkan betina punya namanya vulva,
vulva 1 dan juga vulva 2. Letaknya di bagian bawah dasar perut. Nah, untuk ciri sekunder jantan, perutnya tuh lebih sempit. Bentuknya seperti segitiga kecil. Nah, dari capitnya juga kita bisa lihat bahwa kepiting bakau jantan punya capit yang lebih besar karena akan terlibat dalam pertarungan. Sedangkan betina, perutnya lebih lebar dan juga bulat karena untuk menampung telur. Untuk pengamatan gonad, yaitu kepiting bakau jantan punya gonad warna putih. Nah, sedangkan betina warnanya kuning keorenan. Nah, kita bisa periksa perut dan juga alat kelamin, sehingga kita bisa tahu itu jantan ataupun betina. Nah, percobaan kali ini kita menggunakan ikan lele dan juga ikan mas. Nah, ikan lele ini kita menggunakan metode yang namanya kanulasi. Metode kanulasi biasanya dilakukan setelah penyuntikan hormon untuk mengecek kesiapan telur induk betina. Nah, ikan dibius ringan terlebih dahulu agar tidak stres. Kemudian, selang kecil ataupun kateter namanya dimasukkan melalui lubang urogenital, yaitu menuju ovarium untuk mengambil sedikit sampel telur. Nah, dari setiap induk biasanya diambil beberapa sampel untuk melihat ukuran dan juga tingkat kematangan gonad. Pengamatan hasil telur pada indukan betina dan juga hasil kateter dapat menunjukkan tahapan tingkat kematangan gonad pada indukan betina. Indukan ikan betina yang biasanya tidak mengeluarkan telur saat di kateter ataupun mengeluarkan cairan lain dapat digolongkan menjadi tahapan tingkat kematangan gonad atau TKG 1 dan juga 2. Nah, di mana sifat dari ovariumnya ataupun gonadnya sendiri dapat berbentuk seperti benang dan berwarna jernih, juga bentuknya panjang dan tipis. Nah, selain itu, ovariumnya juga bisa berukuran lebih besar dan juga warnanya agak gelap kekuningan. Tetapi, di fase ini, telur itu tidak terlihat jelas. Indukan yang dapat mengeluarkan telur pada saat di kateter menandakan bahwa indukan tersebut sudah dalam fase TKG 3 ataupun 4. TKG 3, ovarium mulai berwarna kuning dan juga secara morfologi telur telah terbentuk pada fase ini. Nah, pada fase 4-nya, ukuran dari ovarium semakin besar hingga setengah dari besar tubuh. Nah, telur juga mulai terlihat dengan warna kuning jelas dan juga mudah dipisahkan. Nah, hal ini menandakan bahwa telur yang sudah dikandung oleh indukan betina sudah siap untuk dipijah. Metode kanulasi ini memiliki beberapa keuntungan ataupun memiliki beberapa keunggulan sehingga sering digunakan dalam budidaya perairan. Nah, di antaranya yang pertama yaitu non-letal, yaitu tidak perlu membedah ataupun mematikan ikan. Ikan itu tetap hidup setelah pengambilan sampel telur, jadi bisa digunakan kembali untuk pemijahan ataupun penelitian lanjutan. Nah, ini tuh penting untuk budidaya, terutama induk yang sifatnya unggul. Nah, selain itu, metode ini juga dapat membuat kita mengetahui tingkat kematangan gonad itu secara langsung. Sampel oocyte yang keluar itu dapat kita amati ukuran, warna, dan juga tahap perkembangannya secara langsung. Nah, yang ketiga itu prosesnya lebih cepat dibandingkan histologi. Nah, yang mana histologi ini cukup rumit dan sangat berbanding terbalik dengan proses ini yang tidak perlu proses fiksasi, embedding, dan juga pewarnaan seperti pada metode histologi. Hari ini aku telah melaksanakan praktikum FISREP mengenai pengecekan gonad dengan tingkat kematangan gonad dilihat dari GSI dan juga HSI menggunakan metode USG atau ultrasonografi. Tahapan pertama dimulai dengan persiapan ikan sebagai sampel penelitian. Ikan terlebih dahulu dibius untuk meminimalkan stres dan pergerakan selama proses pengamatan. Nah, setelah ikan dalam kondisi tenang, ikan diletakkan di atas kanebo basah agar permukaan tubuhnya tetap lembab dan tidak mengalami kerusakan jaringan akibat kekeringan, karena kita butuh ikan ini dalam kondisi hidup. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan menggunakan ultrasonografi atau USG. Nah, alat USG ini disiapkan dan diatur pada mode yang sesuai untuk pengamatan organ internal ikan. Nah, gel USG dioleskan pada probe datar untuk membantu transmisi gelombang suara agar gambar yang dihasilkan lebih jelas. Probe kemudian ditempelkan pada bagian ventral atau perut tubuh ikan dan digerakkan secara perlahan dari kanan ke kiri atau namanya transversal dan juga dari atas ke bawah atau secara longitudinal. Pengamatan difokuskan pada bagian gonad untuk melihat ukuran dan tingkat perkembangannya. Ketika gambaran gonad terlihat jelas di layar, gambar di-freeze untuk dilakukan pengukuran panjang atau diameter dalam satuan sentimeter. Nah, data hasil pengukuran tersebut kemudian dicatat sebagai data awal non-destruktif.
Setelah pengamatan USG selesai, ikan ditimbang menggunakan timbangan digital untuk memperoleh bobot tubuh total. Nah, panjang dan lebar tubuh ikan juga diukur menggunakan penggaris sebagai data morfometrik tambahan. Tahap berikutnya adalah metode pembedahan untuk validasi tingkat kematangan gonad yang telah diamati melalui USG. Nah, proses pembedahan dilakukan dengan menyayat bagian ventral atau perut ikan secara memanjang, dimulai dari bagian anterior atau atas hingga mendekati anus. Nah, sayatan dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kerusakan organ dalam. Gonad dan hati kemudian diambil dari rongga tubuh. Gonad dibersihkan, ditimbang, dan dicatat beratnya untuk menghitung nilai gonadosomatic index atau GSI, yaitu persentase bobot gonad terhadap bobot tubuh total. Hati juga ditimbang untuk menghitung nilai hepatosomatic index atau HSI yang menunjukkan persentase bobot hati terhadap bobot tubuh. Kedua parameter ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi reproduksi dan status fisiologi ikan. Setelah proses pengambilan data selesai, ikan dijahit kembali menggunakan jarum dan benang steril. Teknik penjahitan dilakukan dengan menusukkan jarum dari sisi kanan ke kiri, kemudian dibuat simpul, dan diikat dengan 2 kali simpul agar kuat. Benang dipotong secukupnya dan dipastikan seluruh prosedur dilakukan secara steril untuk mencegah infeksi. Dengan tahapan ini, diperoleh data lengkap baik secara non-destruktif melalui USG maupun secara destruktif melalui pembedahan untuk analisis kematangan gonad. Hari ini aku telah melaksanakan praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik mengenai materi, sebaran diameter telur, dan juga fekunditas pada ikan betina. Langkah kerja yang dilakukan, pertama-tama telur yang sudah diawetkan sebelumnya diambil menggunakan pinset dan juga ditimbang menggunakan timbangan digital. Hasil penimbangan berat gonad lalu dicatat. Selanjutnya, gonad dibagi menjadi 2 bagian sehingga bisa diamati masing-masing oleh setiap kelompok. Beban berat gonad pada setiap kelompok dicatat secara terpisah. Gonad yang akan diamati maka dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian pertama yaitu bagian posterior. Bagian posterior merupakan bagian yang paling ujung. Bagian ini paling dekat dengan saluran reproduksi ikan, sehingga menunjukkan bahwa bagian telur posterior merupakan bagian telur yang paling matang. Setelah itu, pemotongan kedua dilanjutkan, yaitu pemotongan bagian tengah dan anterior. Nah, bagian anterior merupakan kebalikan dari posterior, yaitu telur paling muda. Langkah selanjutnya yaitu setiap bagian dari posterior, tengah, dan juga anterior diambil sebagian kecil untuk menjadi sampel. Sampel dari ketiga bagian itu dikumpulkan hingga menjadi satu kesatuan di angka 1 gram. Penimbangan dilakukan dan juga hasilnya dicatat. Langkah selanjutnya yaitu setiap bagian dari posterior, anterior, dan juga bagian medium atau tengah diambil sebanyak 10 butir telur. Telur-telur tersebut disusun memanjang menggunakan tusuk gigi sehingga mudah untuk diamati di mikroskop dan juga dihitung. Untuk pengamatan di mikroskop, pertama-tama preparat diletakkan di atas meja objek dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat diamati. Selanjutnya, pengatur horizontal pada mikroskop digeser secara perlahan sehingga struktur telur terlihat. Mouse komputer ditekan perlahan dan juga ditarik sehingga menghasilkan garis di horizontal dan juga garis vertikal. Garis yang terlihat dicatat dan juga digunakan untuk bahan perhitungan. Besar diameter dari telur ikan biasanya dipengaruhi oleh spesies. Ikan yang memiliki jenis telur yang besar biasanya memiliki fekunditas yang rendah, karena bagian ovariumnya atau bagian gonad untuk penyimpanan telur pada induk betina dipenuhi oleh struktur telur yang besar. Sedangkan biasanya ikan yang memiliki fekunditas tinggi memiliki bentuk telur atau diameter telur yang kecil. Tetapi perbedaan ini juga dibatasi oleh perbedaan jenis dan juga spesies dari ikan.